Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar? Luar biasa. Apa kabar? Luar biasa. Nah, anak-anak, sebelum kita memasuki pelajaran, Pak Guru akan mengecek kehadiran kalian ya. Kira-kira ada yang tidak masuk? Tidak ya? Oke, cek dulu ya. Agustina Surya Putri, Amalia Tersia, Anggi Magisti, Atamuri, Desia Rika, Elsa Feyara, Emmanuel, Jessica, Nova Noritio, Noviola Meldiani, Ocer, Tresia Heni, Vincentius David. Oke. Sebelum Pak Guru memberikan pelajaran, kita bangkit berdiri. Oke. Ice breaking dulu ya. Kira-kira ice breakingnya seperti apa kita nanti? Tepuk semangat. Tepuk semangat. Asik, asik, jos. Ulangi ya, semangat ya. Tepuk semangat. Asik, asik, jos. Masih satu kali tepuk lagi. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Kalau tepuk pagi, tepuknya satu kali. Tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam, tidak bersuara. Oke. Tepuk pagi, pagi, siang, siang, malam, malam, sore, sore, sore. Oke, silakan, terima kasih. Nah, anak-anak, pelajaran kita pada hari ini nanti pelajaran bahasa Indonesia ya. Tapi juga sebelum kita memasuki pelajaran kita juga, kita harus berdoa. Kira-kira siapa yang memimpin doa kita? Siapa? Oke, silakan. Teman-teman, marilah kita berdoa. Doa mulai. Terpujilah Engkau di antara wanita. Terpujilah Tuhan Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami berdosa ini sekarang dan waktu mati kami. Terima kasih ya. Oke. Kita kebiasaan kita di sini sebelum belajar juga kita menyanyikan lagu kebangsaan. Lagu apa? Indonesia Raya. Indonesia Raya. Silakan Penny untukin lagunya Indonesia Raya. Semuanya berdiri ya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah Darahku. di sanalah aku berdiri, dari Bandung ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku.
Bangsaku, negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk. Kita berikan tepuk tangan buat anak kita Henry. Nah, anak-anak, setiap hari itu kita datang ke sekolah, ya. Sebelum kita berangkat sekolah dulu, sehabis bangun tidur, yang kita lakukan apa? Kita mandi. Setelah mandi itu kita menggunakan baju. Setelah itu sarapan. Setelah itu turun sekolah. Itu merupakan gambaran tentang nanti pelajaran yang kita terima pada hari ini. Artinya deskripsi namanya ya. Deskripsi itu menggambarkan suatu cerita secara detail ya. Deskripsi. Ya. Anak-anak, deskripsi ini artinya pengertian deskripsi jenis teks yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan sesuatu secara rinci dan detail ya. Boleh kalau mencatat boleh. Deskripsi adalah jenis teks yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan sesuatu secara rinci dan detail ya. Sesuatu secara rinci dan detail. Ini arti deskripsi. Boleh dicatat ya. Sudah? Ini merupakan arti deskripsi. Misalnya dia menjelaskan sesuatu secara rinci, misalnya ya. Secara rinci, menjelaskan, menggambarkan. Itu. Misalnya tentang kita, misalnya. Di sini Pak Guru akan membacakan contoh deskripsi. Misalnya Jessica adalah seorang anak yang sangat cantik dan baik. Rambutnya lurus hitam dan panjang sebahu, kulitnya putih bersih dengan lesung pipi yang membuatnya tampak manis. Matanya bulat dengan bola mata berwarna coklat dan hidung Jessica yang mancung. Tingginya sekitar 160 cm dengan berat badan 52 kilogram ya. Ini. Selain cantik, ia juga baik karena ia suka membantu sesama yang membutuhkan ya. Kilogram ya bukan kilometer. Itu merupakan timbangan Jessica ya. Menjelaskan atau misalnya Puput adalah seorang anak yang sangat cantik dan baik. Rambutnya lurus hitam dan panjang sebahu. Kulitnya putih bersih dengan lesung pipi yang membuatnya tampak manis. Ya, matanya bulat dengan bola mata berwarna coklat dan hidung yang mancung. Tingginya sekitar 160 cm dengan berat badan 50 kg. Selain itu, cantiknya juga baik karena ia suka membantu sesama yang membutuhkan. Itu merupakan arti daripada deskripsi ini anak-anak ya. Deskripsi ini. Itu yang kita pelajari pada hari ini ya. Kira-kira paham ya?
Paham? Oke. Nah, jadi deskripsi juga itu menjelaskan dan memberi gambaran mengenai suatu objek atau peristiwa sehingga pembaca dapat membayangkan oleh dan seolah melihat langsung objek atau peristiwa tersebut. Ya, itu arti deskripsi. Dia menggambarkan secara jelas. Menggambarkan secara jelas, misalnya si anak ini rambutnya lurus, hitam, hidungnya mancung, timbangannya begini. So, memang seperti itu dia keadaannya. Itu arti dari teks deskripsi yang kita pelajari pada hari ini. Ya, begitu. Atau misalnya rumah ya, misalnya rumahnya sangat bagus, indah, pemandangan luar dalam sangat bagus, menarik, halamannya luas, besar rumahnya misalnya 20 kali 30 misalnya ya. Nah, itu juga contoh kalimat deskripsi ya. Kira-kira paham? Paham ya? Oke. Jadi nanti Pak Guru akan membagikan LKPD buat kalian yang nanti harus kalian kerjakan ya. Ada beberapa pertanyaan nanti. Jadi Pak Guru juga fungsinya, apa fungsi dari deskripsi ini? Deskripsi ini apa fungsinya? Fungsinya itu dia itu struktur, identifikasi, deskripsi dan kesimpulan. Ya, dia itu menjelaskan mulai dari awal struktur, deskripsi, identifikasi dengan kesimpulan ya. Jadi nanti Pak Guru akan membagikan lembar ini. Silakan nanti untuk membentuk kerja kelompok. Oke, ya. Silakan membentuk kerja kelompok. Silakan pergi ke kelompoknya. Oke, silakan. Oke, silakan. Silakan susun kelompoknya boleh. Silakan untuk dikerjakan. Tulis nama di bawah jawabannya. Ini kelompok siapa nih? Oke. Silakan. Ini kelompok mana? Ini. Ya. Silakan. Tulis nama ya, tulis nama kelas. Silakan untuk diskusikan kerja kelompoknya bersama temannya. Silakan untuk mengerjakan tugas kelompoknya. Setelah nanti tugas kelompoknya dikerjakan, kita akan presentasikan hasil kelompok kita ya. Silakan nanti membacakan si kelompoknya.
Nanti setiap kelompok nanti maju ke depan untuk membacakan hasil kerja kelompoknya ya. Atau kerja sama ya. Jadi kelompok diskusikan dengan temannya. Ada yang sudah kelompoknya? Belum ya. Nanti hasilnya dibaca ke depan, presentasi untuk kelompoknya masing-masing ya. Sudah?
Udah Nopan? Oh. Oke, silakan nanti untuk maju ke depan ya, kalau sudah ya. Ada yang sudah selesai? Oke, silakan untuk presentasikan kelompok Koji, bacakan. Bacakan untuk jawabannya dari hasil kelompok. Silakan maju ke depan 3 orang. Kelompok, oke. Pertanyaannya bacakan, jawabannya bacakan ya. Apa fungsi dari teks deskripsi? Teks deskripsi berfungsi untuk menjelaskan dan memberi gambaran dari suatu objek atau peristiwa, sehingga pembaca dapat membayangkan dan seolah melihat langsung objek atau peristiwa tersebut. Oke. 2 2. ya. Sebutkan struktur teks deskripsi. Struktur, identifikasi, deskripsi, dan kesimpulan. Oke, tepuk tangan cukup. Silakan duduk. Nanti kelompok berikutnya nanti baca nomor 3. Nah, yang ini nanti baca nomor 3, yang ini nomor 4, dan yang itu nomor 5 ya. Nah, silakan lanjutkan kalau belum selesai. Nah. Boleh? Kelompok 2 boleh. Silakan. Bacakan jawabannya pertanyaan yang nomor 3 dan nomor 4 ya. Apa yang dimaksud? Nomor 3 dan nomor 4 ya. Nomor 1 dan nomor 2 sudah dibacakan kelompok 1 tadi. Nomor 3, pertanyaan nomor 3 dibacakan, jawabannya dibacakan ya. Teks deskripsi ialah teks yang menggambarkan suatu objek atau peristiwa secara detail. 4. Membuat deskripsi kita harus membayangkan kita
Oke, tepuk tangan. Oke. Sekarang kelompok ini, kelompok 3 untuk bacakan nomor 5 ya. Pertanyaan dan jawaban nomor 5 dibacakan. Silakan dibaca dengan baik ya. Buat ekstraksi singkat. Nia adalah seorang orang yang sangat cantik dan baik. Rambutnya lurus, bernaga panjang, sebahu, kainnya putih, bermit dengan kesum yang membuatnya buat dengan mata dengan hidung yang mancung Nah, oke, tepuk tangan. Kelompok terakhir, silakan bacakan nomor 1 saja ya. Silakan jawabanmu nomor 1 silakan dibacakan. Bacakan nomornya nih, Anggi. Nomor 1. Oke, terima kasih. Nah, kalian sudah membacakan hasil diskusinya masing-masing ya tentang arti deskripsi. Apa tadi deskripsi? Apa tadi deskripsi? Ini jenis teks yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan sesuatu secara rinci dan detail. Itu ya, menggambarkan misalnya seperti tadi yang Pak Guru sampaikan di awal tadi ya. Yang seperti Pak Guru sampaikan misalnya Jessica anak yang rajin, yang cantik, apa namanya, rambutnya panjang lurus hitam, tinggi badannya 160 cm misalnya, timbangannya berat badannya misalnya 35 kilo. Itu arti dari deskripsi, menggambarkan sesuatu secara detail ya. Oke, sekarang Pak Guru mau tanya lagi, apa yang dimaksud dengan deskripsi? Silakan yang mau jawab. Ya, Pak. Oke, Koji. Deskripsi adalah suatu cerita yang menjelaskan secara rinci dan jelas yang bertujuan untuk menggambarkan sesuatu. Oke, tepuk tangan. Itu artinya. Jadi kesimpulan kita pada hari ini bahwa deskripsi itu menggambarkan teks yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan sesuatu secara rinci dan detail. Itu artinya. Tuh, misalnya juga saya punya kebun, halak luasnya misalnya 40 kali 50 misalnya. Kebun saya kebun sahang ya,
pokoknya jumlahnya sekitar 500 pokok misalnya, ya. Kalau yang ditanam di situ berupa cabai misalnya, dan supaya itu digambarkan itu, ya. Baik ya, mungkin ada pertanyaan dari anak-anak sebelum kita tutup pelajaran kita pada hari ini. Ada yang mau bertanya? Tidak ada ya? Sudah paham semuanya? Sudah paham ya? Ya, kalau sudah paham, jadi tugas kita anak-anak ada tugas di rumah nanti. Tugas di rumah, kamu membuat cerita deskriptif yang menggambarkan sesuatu secara rinci. Silahkan nanti ya, kamu buka-buka buku, kamu menjelaskan, menceritakan, ya. Misalnya di rumah saya ada keluarga saya, ada bapak, ada mama, ada adik, ada kakak. Bapak saya dia tinggi, misalnya seperti ini, mama saya seperti ini, gitu dijelaskan ya. Siap ya? Siap, oke, tepuk tangan. Nah, anak-anak, karena pelajaran kita pada hari ini tentang deskripsi, tentang menjelaskan, memaparkan sesuatu secara jelas, silakan kalau tidak ada pertanyaan, kita bangkit berdiri dulu, kita ice breaking dulu, ya. Ice breakingnya, tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. 1, 2, 3 mulai. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Dibengkokkan, direntangkan, putar pergelangan. Acung depan dilentingkan, mari tepuk tangan. Nah, anak-anak, pesan Pak Guru hari ini supaya belajar di rumah. Silakan duduk dulu. Belajar di rumah, tugas yang Bapak berikan dikerjakan, dan ingat, jangan malas belajar. Jangan malas belajar ya. Oke, sebelum kita tutup, mungkin kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa. Karena di awal tadi kita buka dengan doa. Kira-kira siapa yang mau pimpin kita dalam doa? Saya. Oke, silakan. Terima kasih. Oke, silakan siapkan. Selamat siang, Pak Guru. Ingat ya, pesan Pak Guru, belajar di rumah. Nah, tepuk tangan. Oke, terima kasih.